Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini dibahas lagi tentang FGS Global, atau dari websitenya tuh namanya fgsindone.com. Dan nih rame banget ya komentarnya menghujat di video gue sebelumnya nih yang kalian lihat sekarang. Tapi memang video tersebut ditujukan kepada orang-orang non pemain Ponzi, orang-orang waras, orang-orang yang normal ya. Dia mencari rezeki yang halal, tidak menipu, tidak mencoba mencari keuntungan sendiri ya, demi menjatuhkan orang lain atau melihat orang lain sengsara. Oke, jadi di video sebelumnya nih ya lumayan banyak komentar yang menghujat gitu ya. Udah lama sih nggak kena hujatan kayak gini gitu ya sama para pemain Ponzi. Nanti giliran udah nggak bisa diakses, giliran pembayarannya udah mulai susah gitu ya, baru tuh ya menghilang, nggak muncul lagi. Ya udah biasa ya, siklusnya kayak gitu aja gitu ya. Dan lucunya gitu ya, dari komentar-komentar ini contohnya nih ya, nih dari Rizkawati ya, kita lihat nih ya, terlihat dia nggak punya konten sama sekali. Oke, kita balik lagi ya. Di sini dia bilang gitu ya, apakah Anda salah satu karyawan dipecat? Ini baku banget ya untuk kalau dia orang Indonesia asli ya. Gue yakin sih, nggak tahu ya, mungkin ngambil comot foto orang, nama orang, terus orang si mafia ini kan rata-rata dari luar Indonesia gitu ya. Dan ya terlihat bahasanya sangat amat baku dan nggak kekinian banget gitu kan. Ya, konten menjelek-jelekan, sungguh cara Anda terlalu naif. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar sekelas FGS hanya akan bertahan 1 atau 2 bulan saja, sementara di negara besar Amerika. Nah, kalau memang ada di negara Amerika, kenapa banyak orang Indonesia yang main? Kenapa cari di Google aja nggak ketemu? Aneh kan? Nah, pemikiran yang goblok ya gitu kata dia kan. Ya, di sini gue cuma bilang ya, Ponzi cuma buat orang bodoh. Iya. Karena orang bodoh itu tidak perlu berpikir bagaimana-mana, tidak perlu merasakan orang lain sengsara gimana. Enggak, dia mah intinya cuma buat diri dia. Itu orang bodoh. Ya, makanya kalau sering gue bilang, kalau malas berdebat gitu ya di kolom komentar, ya gue cuma komen, Ponzi cuma buat orang bodoh. Ponzi hanya untuk orang bodoh. Ya, itulah Ponzi gitu ya. Apalagi para mentor Ponzi, yes, orang-orang ya mau kalangan manapun yang main Ponzi ya dia orang bodoh sih. Oke ya. Terus coba dulu. Nah nih ada kode undangan. Ini biasa ya komen klasik kayak begini nih ya, menjatuhkan. Biasa kagak bisa cari uang di FGS, cari di YouTube biar banyak yang like. Duh. Ngapain gitu, nggak level nyari duit di FGS sama di YouTube, beda cara. Ya udah, kalau memang lu bisa cari duit di YouTube ya silakan juga lu bikin konten, tapi jangan menipu orang lain gitu ya dengan bilang bisnisnya begini, keuntungannya begini, apret kedumpret gitu ya. Oke, terus yang bodoh itu yang buat konten ya. Saya oke, jadi gue belum balas lagi ya. Orang bodoh main Ponzi, itu aja kali ya. Ternyata gue udah balas, sorry. Nanti gue coba hapus saja salah satu komentar ini. Nah, cari duit Ponzi penipu ya, orang bodoh dan bla bla bla. Oke. Terus juga ada komentar, itu ada yang komentar serupa nih, kayak contohnya gini nih, salah satu karyawan yang dipecat gitu ya. Sejak kapan gue dipecat gitu? Ngapain juga, penipuan gak terbukti ya kan, menjelekan apa buktinya ya kayak gitu deh.
kalau nggak ngatain balik diri gue sendiri, biasanya gitu kan, ngatain fisik, ngatain apa, terus ngatain konten, nyari duit dari YouTube lah, atau menjelekan, atau bilang karyawan yang dipecat. Ya ampun, nggak level main Ponzi. Masih mending bikin konten di YouTube dah, kagak merugikan orang lain. Kalau gue bikin kayak begini, gue pasti tahu ada orang yang dirugikan, tapi ya orang-orang jahat ini, ya para penipu ini gitu ya. Terus tadi tuh gue masih sempet cari untuk informasinya di Facebook. Sekali lagi orang awam, hati-hati ya kalau kalian diajak bermain di website yang gak jelas. Bahkan kalian cari di Google aja tidak ketemu, tapi bilangnya, oh ini dari negara ini, gitu. Hati-hati ya. Dan nih ya, ada sertifikat kayak gini. Ini udah sering gue temuin di aplikasi atau website money game skema Ponzi. Mereka sering banget menggunakan sertifikat ini, yang seolah-olah mereka tuh legal, resmi, ada di Amerika sono gitu kan. Padahal sebenarnya ini sertifikat itu gampang banget dapetinnya. Bahkan kalau kalian pun sendiri daftar ke sana dengan ya kalian pakai nama perusahaan asal-asalan juga bisa gitu. Dan yang lucunya, ini FGS Indonesia, ya kan? Ini di Colorado, tapi di Indonesianya sendiri belum terlihat tuh mana legalitasnya, mana surat izinnya, mana tuh katanya kan menghimpun dana tuh ya, OJK-nya mana nih, sertifikat dari OJK ataupun izin dari OJK mana? Malah dia ngurusnya di Colorado. Kocak nggak tuh? Lucu banget nggak tuh? Sedangkan kalau kita tahu ya, dulu rame-rame gembar-gembor TikTok tuh ya, TikTok Shop ditutup lah, beginilah, harus ikutin aturan yang ada di Indonesia. Nah sekarang kayak begini, masa iya jadi negara kita mau diinjak-injak aja, terus mau dibodoh-bodohin lagi pakai sertifikat ini. Dan ini sertifikat tidak menjamin ya legalitas dari perusahaan itu, karena sistemnya online dan gampang didapatkan. Dan sering banget nih ya money game skema Ponzi pasang sertifikat ini. Bahkan di video-video sebelumnya gue udah sampai menelusuri lebih dalam lah. Jadi wajib hati-hati ya kalian, sekali lagi. Terus ini keuntungannya, nah dari tampilannya aja udah Ponzi banget gitu loh. Dari tampilannya aja udah ya begitu gitu. Jadi kadang malas gitu ya gue beradu argumen gitu ya tuh. Nah tampilan begini, kalau nggak kalian mengundang orang juga nggak dapet duit kalian, itulah Ponzi. Jadi usahanya tuh bohong semua ya. Dia punya bisnis inilah di luar negeri, bohong. Yang sebenarnya ya putaran duit dari member lain nih, kayak begini nih. Ngapain didetailin kalau bukan Ponzi? Jadi sekali lagi, untuk orang awam, bukan orang bodoh, bukan orang goblok, janganlah kalian bermain Ponzi dan tetap hati-hati dalam berinvestasi. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.